mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing. Atau scan QR code dengan minta bantuan Mama. Dan ini nomor WA untuk teman-teman yang ingin memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids. Iya, udah mau Pepe yang belum bergabung di grup Live Kids? Ayo hubungi Live Kids sekarang. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Oke, sekarang semuanya kita akan bangkit berdiri dan kita mau memuji Tuhan sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita ya. Let's go kids. Bangkit berdiri semua. Wow, masih tahu kan lagu ini? Yeah. Suaranya yang keras ya.
siapkan hati kita, sebelumnya yuk kita nyanyikan lagu firman-Mu. Tuhan, sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, mengerti, dan melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik. Yeay, udah siap untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini? Oke, kalau begitu pasti sudah siap dengan Alkitab dan alat tulisnya. Dan yang sudah siap bisa dibuka buku tulisnya. Dan catat nih, hari ini Cici mau cerita tentang Spirit of Excellence. Kalau gitu, Cici mau tanya, apa arti dari kata excellence? Arti dari excellence itu adalah extremely good or outstanding. Artinya, memiliki kualitas yang sangat baik atau menonjol di atas rata-rata. Jadi orang-orang yang punya spirit of excellence ini adalah orang-orang yang memiliki kualitas terbaik. Kenapa dia bisa disebut terbaik? Karena dia melakukan lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya. Aku sering dengar kata tentang perfeksionis. Itu sama gak Ci artinya dengan excellence? Nah, kadang-kadang nih orang-orang keliru menyamaratakan antara perfeksionis dengan excellence. Padahal dua kata tersebut itu berbeda. Spirit di dalamnya pun berbeda. Perfeksionis adalah orang yang terobsesi atau berfokus dengan kesempurnaan. Orang-orang ini sangat detail terhadap hal apapun. Alasannya karena ingin menghindari kesalahan sekecil apapun. Jadi menurut orang perfeksionis, kalau yang disebut terbaik itu berarti kesempurnaan. Jadi orang perfeksionis itu ya, kalau nggak sempurna, bukan terbaik namanya. Kadang kalau mereka ngalamin kegagalan nih, mereka bisa jatuh dalam stres atau depresi yang berkepanjangan. Kalau orang dengan spirit of excellence itu berbeda adik-adik 180 derajat dengan orang perfeksionis.
untuk adik-adik yang pengen lebih tahu lagi dan gak cuma sekedar tahu tapi belajar lebih lagi tentang Spirit of Excellence, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita di Kejadian 24 ayat 1 sampai 27. Nah, di Kejadian 24 ayat 1 sampai 27, kalau adik-adik bisa lihat, itu adalah cerita tentang Ribka dipinang bagi Ishak. Jadi suatu ketika Bapak Abraham nih berkata kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya. Jadi ini hamba yang dipercaya oleh Abraham. Lalu hamba tersebut diambil sumpahnya. Untuk apa? Karena Bapak Abraham ingin mencari pasangan hidup yang sepadan dan senilai dengan Ishak. Jadi bukan pasangan hidup yang karakternya tuh main-main ya, tapi karakternya itu harus yang excellence. Seperti itu. Nah, pada saat itu Bapak Abraham bilang, coba cari perempuan yang dari negeri di mana aku tinggal dahulu. Jangan bawa Ishak kembali ke tempat tersebut, tapi bawalah perempuan itu dari tempat itu ke tanah perjanjian, Kanaan. Lalu di situ hamba tersebut akhirnya bersumpah di hadapan Abraham dan dia mengambil 10 ekor dari unta-untanya dan kemudian pergi membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan Bapak Abraham menuju ke Aram Mesopotamia atau desanya Bapak Abraham yang dulu. Suatu ketika sudah sampai nih, disuruhlah untanya tersebut berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu itu masih petang hari. Nah, di sini nih ceritanya dimulai. Keluarlah perempuan-perempuan tersebut untuk menimba air. Lalu pada saat itu hamba Abraham teringat akan misinya. Dia sedang mencari pasangan hidup untuk anak dari tuannya. Kemudian hamba Abraham tersebut berdoa, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Jika ada seorang anak gadis datang kepadaku dan di situ aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan siapapun dari antara gadis itu yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah Tuhan yang kiranya engkau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan aku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, singkat cerita nih adik-adik, akhirnya hamba Abraham tersebut ketemu tuh sama yang namanya seorang perempuan bernama Ribka. Ya kan? Ternyata dia masih anak dari saudaranya Abraham. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang yang belum pernah berhubungan dengan laki-laki, dan dia turun ke mata air mengisi buyungnya lalu kembali naik. Lalu di situ hamba Abraham bertanya dan meminta tolong kepada Ribka. Tolong beri aku minum air sedikit saja dari buyungmu itu. Lalu kata Ribka, minumlah Tuan, maka segera diturunkannya buyungnya itu dan diberi minumnya lah hamba Abraham. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah Ribka, kalau begitu bukan cuma engkau saja Tuan yang aku beri minum, baik juga kepada unta-untamu akan kutimba air sampai semuanya puas minum. Nah, adik-adik, di sini kita bisa tahu nih, Ribka itu menawarkan bantuan untuk memberi minum kepada unta-untanya dari hamba Abraham. Lalu kemudian segera dituang seluruh airnya, dan Ribka melakukan itu bolak-balik menimba air dari sumur sampai semua untanya puas minum. Dan di situ hamba Abraham ini mengamat-ngamati sikap dan karakter dari Ribka itu sendiri. Singkat cerita, akhirnya kita semua ketahui bukan bahwa Ribka akhirnya menjadi pasangan dari Ishak karena karakternya yang excellence. Nah, adik-adik, ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang pertama adalah semangat melakukan terbaik itu menarik perhatian Tuhan.
Dari cerita Ripka tadi di atas, kita bisa ketahui bahwa orang-orang yang punya spirit of excellence itu berbeda dengan orang-orang yang disebut perfeksionis. Kenapa? Karena orang-orang yang punya spirit of excellence adalah orang-orang yang mengerjakan hal-hal baik lebih dibandingkan orang-orang umumnya lakukan. Jadi nih, kalau orang kebanyakan umumnya ngerjain hanya memberikan usaha 100%, maka orang-orang spirit of excellence itu akan mengerjakan 2 kali lipatnya tanpa dipaksa, tanpa diminta, tanpa disuruh terlebih dahulu. Nah, contoh nyata yang bisa adik-adik lakukan. Gimana caranya kita bisa memiliki spirit of excellence? Kalau teman-teman kamu nih pada umumnya login Zoom online class, ya kan? Mereka semua rata-rata umumnya masuk sesuai jam masuk kelasnya. Misalkan jam 7 pagi. Bahkan ada yang mungkin terlambat 5 menit, terlambat 10 menit, terlambat 15 menit, ya kan? Tapi orang-orang yang punya spirit of excellence nih, kamu yang punya semangat untuk melakukan terbaik, pastinya akan bersiap-siap 15 menit bahkan setengah jam sebelum Zoom kelas dimulai. Kamu sudah dalam keadaan yang siap belajar. Siap belajar itu artinya kamu sudah rapi dengan seragam kamu. Kamu sudah siapin semua buku pelajaran hari itu. Kamu siapin alat tulisnya di meja belajar kamu. Lalu kamu juga mempersiapkan pikiran dan hati kamu untuk belajar di hari itu. Jadi semua tidak tergesa-gesa, semua sudah dipersiapkan dengan baik, dengan matang. Sehingga kamu bisa belajar pada hari itu dengan semangat. Nah, itu adalah orang-orang yang memiliki spirit of excellence. Jadi nih adik-adik, kalau kita melakukan hal-hal baik lebih daripada orang-orang umum biasa lakukan, percaya deh, kehidupan kita akan menarik perhatian orang lain, bahkan menarik perhatian Tuhan. Jadi ini adik-adik, ada pilihannya. Adik-adik mau sama seperti orang-orang pada umumnya, tidak punya pengaruh apapun, tidak menonjol, tidak punya kualitas terbaik, atau justru adik-adik mau punya spirit of excellence. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Nah, poin yang kedua adalah spirit of excellence berarti tidak malas dan statis. Nah, Ripka itu tidak diam. Ripka memberi minum bukan cuma kepada hamba Abraham, tetapi juga kepada 10 unta yang dibawa oleh hamba tersebut. Pada saat dia melihat orang kesusahan itu minta minum ke dia langsung bergerak untuk menolong. Nah, saat dimintai tolong, dia juga gak cuma sekedar menolong yang asal-asalan, tetapi dia juga punya kepekaan. Dia gak cuma tolong hamba Abraham, tapi dia juga tolong semua 10 unta yang kehausan, tanpa diminta loh sebelumnya. Terus yang kedua, Ribka itu tidak malas. Kenapa bisa dibilang tidak malas? Karena memberi minum 10 unta yang kehausan itu adalah pekerjaan yang membutuhkan effort yang luar biasa loh adik-adik. Tahukah adik-adik kalau satu unta itu untuk dipuaskan membutuhkan 130 liter air. Nah, bayangkan kalau 10 unta yang kehausan setelah melakukan perjalanan panjang itu membutuhkan sekitar kurang lebih 1.300 liter. Nah, 1.300 liter nih itu sama dengan 72 galon air atau 2.150 botol air minum. Ribka memiliki spirit of excellence dengan memberikan tenaga, energi, dan waktunya untuk memberi minum kepada orang asing dan seluruh untanya tidak lagi kehausan. Ribka gak asal-asalan melakukannya adik-adik, dia melakukan dengan segenap hati dan kekuatannya. Nah, pertanyaannya buat perenungan kita sama-sama, apakah kalau kita dimintai tolong oleh siapapun itu, kamu mengerjakannya dengan asal-asalan, asal cepat selesai, asal orang itu senang, asal papa mama gak cerewet lagi deh, aku ngerjain PR-nya, atau asal aku gak diganggu lagi waktu mainku, jadi aku cepet-cepetin aja deh belajarnya, atau asal guru gak negur aku lagi, makanya aku cepet-cepetin deh ngerjain PR-nya atau ngerjain tugasnya. Nah, atau adik-adik lebih memilih untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, mengerahkan semua usaha, energi, dan waktu yang adik-adik miliki. Pilihannya ada di tangan kita bersama.
Nah, poin yang ketiga adalah spirit of excellence, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, terakhir nih adik-adik, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perkatakan, apapun yang kita perbuat, lagi-lagi semua akan berakhir untuk mempermuliakan nama Tuhan. Semua yang kita lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau motivasi kita benar nih, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, sekalipun orang gak lihat, sekalipun orang gak memuji kita, gak mengapresiasi kita, tenang aja, kalau kita terus setia melakukan yang terbaik, pastinya orang-orang akan memperhatikan kita, bahkan bukan cuma orang-orang di sekitar kita, tapi Tuhan pun memperhatikan kita dan akan memberikan berkatnya untuk kita. Nah, adik-adik, dari cerita Ribka tadi di atas dan 3 poin yang sudah kita pelajari sama-sama, kita bisa simpulkan bahwa orang-orang yang memiliki spirit of excellence adalah orang-orang yang memiliki kualitas terbaik. Kenapa disebut terbaik? Karena dia melakukan hal-hal yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya lakukan. Seperti itu. Dan ada 3 poin yang kita bisa pelajari dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, spirit of excellence atau semangat melakukan terbaik itu menarik perhatian orang lain dan bahkan Tuhan. Jadi, perhatikan apa yang kita lakukan, karena yang kita lakukan itu akan memberi pengaruh. Bisa pengaruh yang positif, bisa pengaruh yang negatif untuk setiap orang di sekitar kita. Nah, poin yang kedua itu adalah spirit of excellence akan membuat kita tidak bermalas-malasan dan tidak statis. Jadi, pada saat kita dimintai tolong, kita akan bergerak dan melakukannya dengan segenap hati. Gitu kan. Terus tidak bermalas-malasan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang punya gairah, semangat untuk rajin, untuk giat, untuk tekun, seperti itu. Dan yang ketiga, spirit of excellence adalah semangat melakukan yang terbaik untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ayat firman Tuhan kita pada hari ini adalah di Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau adik-adik dimintain tolong, adik-adik bisa lakukan lebih dibandingkan apa yang diminta oleh orang tersebut. Sama seperti Ribka, ketika dia diminta tolong oleh hamba Abraham untuk memberi minum, dia punya kepekaan untuk menolong seseorang. Dia juga lihat, tidak cuma hamba Abraham yang kehausan, tapi ternyata seluruh untanya pun kehausan. Sehingga dia memberikan bantuan untuk memberikan minum kepada ke-10 unta tersebut. Seperti itu. Nah, untuk menutup firman Tuhan kita hari ini, kita akan berdoa ya sama-sama. Kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa punya spirit of excellence. Gitu. Nah, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan sendiri berbicara kepada kami hari ini supaya kami bisa punya spirit of excellence. Dimanapun dan kapanpun kami boleh tetap setia melakukan yang terbaik, karena kami melakukan itu dengan motivasi untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Kami yakin dan percaya Tuhan kalau kami anak-anak Tuhan, anak-anak yang memiliki identitas sebagai garam dan terang dunia, kami memiliki pengaruh yang besar untuk dunia ini. Kami boleh melakukan apapun Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena ketika kami melakukan itu, kami ini sedang memberikan pengaruh, memberikan rasa, dan sedang menjadi sasaran perhatian bagi orang-orang dunia, supaya orang-orang dunia bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami, karena kami gak sanggup dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh hikmat Tuhan, kami butuh kebijaksanaan dari Tuhan turun atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memilih setiap keputusan-keputusan tepat sesuai dengan firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh memberkati bukan cuma kami, kehidupan adik-adik, tapi juga kehidupan seluruh keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang seminggu ke depan, sampai kami nanti bertemu kembali di ibadah yang akan datang. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Oke, adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik, selamat hari Minggu ya. Hari ini Koko akan membacakan beberapa pengumuman nih. Penasaran kan pengumumannya apa? Kita langsung aja ya. Pengumuman yang pertama. Hari Kamis ini ada The Living Word Kids jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube channel Live Kids. Jangan lupa bisa diakses dan ditonton juga di media sosial Live Kids, Instagram, Facebook, setelah jam 10 pagi ya. Pengumuman yang kedua. Games minggu ini adalah membuat catatan hal terbaik apa atau hal excellent apa yang pernah kalian lakukan. Capture jawaban kalian dan upload jawaban kalian ke media sosial masing-masing. Dan jangan lupa tag dan mention media sosial Live Kids ya. Pengumuman yang ketiga. Pemenang kuis minggu lalu adalah... Oke, sampai di sini ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.